Assalamualaikum, anak solih dan solihah 4 Zaid. Sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Kalian harus selalu semangat ya dalam mengikuti kegiatan home learning hari ini, meskipun pembelajaran masih dilakukan dari rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia pada tema 3 subtema 2 dengan KD 3.3 yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan mengenai wawancara. Dalam wawancara, terdapat 2 orang yaitu pewawancara dan narasumber. Masih ingatkah kalian apa sih pewawancara itu? Ya, pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan pada saat wawancara. Sedangkan, apa sih narasumber itu? Masih ingatkah kalian arti dari narasumber? Narasumber adalah memberikan informasi atau jawaban pada saat wawancara. Nah, kalian sudah tahu ya perbedaan pewawancara dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Nah, selanjutnya, syarat-syarat narasumber pada saat diwawancarai. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narasumber. Ketika narasumber diwawancarai, pewawancara juga harus memiliki sikap yang baik terhadap narasumber. Berikut ini sikap yang baik pewawancara terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta mengajukan maksud dan tujuan yang jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, yang paling penting saat melakukan wawancara, jangan mengajukan pertanyaan lebih dari satu secara langsung, tetapi ajukanlah pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Oke, dan jangan lupa pertanyaan pada saat wawancara harus menggunakan kalimat tanya ya, yaitu apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, berikut ini contoh pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Kalian bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber secara bergantian. Misalnya yang pertama, pertanyaan yang akan kalian ajukan, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Ketika narasumber sudah menjawab pertanyaan yang pertama, kalian baru bisa mengajukan pertanyaan yang kedua. Oke, jadi harus seperti itu ya, memberikan pertanyaan secara bergantian. Selanjutnya, pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuan dari pengelompokan pertanyaan wawancara agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Oke, setelah melakukan pengelompokan pertanyaan, pewawancara perlu memperhatikan saat mengajukan pertanyaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun.
Kesantunan bahasa yang ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Oke, setelah melakukan serangkaian wawancara terhadap narasumber, maka tahap terakhir adalah membuat laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma diingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Nah, berikut ini cara membuat laporan wawancara. Ada 6 tahap dalam membuat laporan wawancara. Kalian perhatikan ya, contoh format penulisan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini dibuat untuk menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Setelah membuat latar belakang, langkah selanjutnya adalah menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidup serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Setelah menuliskan maksud dan tujuan, langkah selanjutnya adalah topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Setelah menuliskan topik wawancara, tahap selanjutnya adalah menuliskan waktu dan tempat kegiatan pada saat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019. Waktunya pukul 8 sampai 9.00. Tempatnya di Taman Rahayu Regensi. Oke, tahap selanjutnya adalah laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara yaitu menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Jadi, tahap ini adalah kalian menuliskan siapa nama narasumbernya, nama pewawancaranya, dan hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Setelah menuliskan laporan hasil wawancara, tahap terakhir adalah membuat kesimpulan. Jadi kalian harus membuat kesimpulan tentang laporan wawancara yang telah kalian lakukan. Oke, inilah format untuk membuat laporan wawancara. Alhamdulillah, materi tentang laporan wawancara sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan home learning ya, Nak. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran sampai selesai. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.